sekarang kami berada di Museum Negeri Sumatera Utara Medan. Museum ini telah berdiri dan sekaligus diresmikan pada tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Dr. Daud Yusuf. Namun, peletakan koleksi pertama dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno pada tahun 1954 yang berupa makara. Oleh karena itu, museum ini juga dikenal dengan nama Gedung Arca. Museum Negeri Sumatera Utara terletak di Jalan Haji Muhammad Joni nomor 51 Medan, Sumatera Utara. Bangunan ini berdiri di atas lahan seluas 10.468 meter persegi. Koleksi dimiliki lebih kurangnya 6.799 koleksi. Pada ruangan pertama Museum Negeri Sumatera Utara terdapat ruangan masa prasejarah. Pada ruangan ini ditampilkan sejarah geologi mulai terbentuknya alam semesta, pergeseran benua dan pulau Sumatera, sejarah alam mengenai migrasi manusia, sebaran flora dan fauna, juga mengenai kehidupan prasejarah. Koleksi ditampilkan meliputi replika hewan khas Sumatera, replika fosil manusia purba, diorama kehidupan prasejarah, serta beragam perkakas prasejarah. Dan ruangan yang kedua, kita ditampilkan kebudayaan Sumatera Utara kuno, menampilkan jejak dari peradaban awal masyarakat Sumatera Utara, mulai dari masa megalitik tua hingga masa perundingan. Koleksi ditampilkan meliputi temuan budaya megalit seperti peti mati dari batu, benda-benda religi berupa patung batu dan kayu, tongkat perdukunan, wadah obat dari gading, serta koleksi naskah Batak kuno yang ditulis pada kulit kayu yang disebut Pustaha Laklak. Selanjutnya, di ruangan ketiga juga kita ditampilkan masa kerajaan Hindu-Buddha. Peradaban Hindu dan Buddha menyebar ke wilayah Indonesia seiring dengan berkembangnya perniagaan Asia sekitar abad ke-2 Masehi. Ruangan ini menampilkan koleksi peninggalan agama Hindu, Buddha yang ditemukan di daerah Sumatera Utara. Di antaranya, temuan arkeologi dari situs percandian Padang Lawas dan situs kota Cina. Benda koleksi meliputi arca batu, perunggu, pecahan keramik, dan mata uang kuno. Juga sebuah replika candi induk dari Candi Baha I. Dan ruangan selanjutnya yaitu ruangan kerajaan Islam. Pada ruangan ini menampilkan berbagai artefak peninggalan masa Islam seperti replika berbagai batu nisan dari makam Islam yang ditemukan di daerah Barus, Sumatera Utara, serta nisan peninggalan Islam yang bercorak khas Batak, beberapa Al-Quran dan naskah Islam tua yang ditulis dengan tangan, serta sebuah replika Masjid Azizi di Medan, tepatnya di Tanjung Pura, Langkat, negeri kelahiran Amir Hamzah. Nah, selanjutnya juga ini adalah ruangan kolonialisme di Sumatera Utara. Sebelum pemerintahan Hindia Belanda masuk dan memerintah di wilayah Sumatera, para pengusaha dari Eropa khususnya Jerman telah datang dan membuka perkebunan di Sumatera. Koleksi masa kolonial membawa kita kembali pada masa-masa tersebut, ketika kemajuan usaha perkebunan telah melahirkan Medan sebagai kota multikultur yang kaya, unik, dan menarik. Koleksi yang ditampilkan meliputi komoditas perdagangan kolonial, alat-alat dan mata uang perkebunan, foto-foto bersejarah yang langka, model figur kolonial, serta replika dari kehidupan kota Medan tempo dulu. Nah, selanjutnya juga kita sekarang berada di ruangan perjuangan rakyat Sumatera Utara.
Seperti halnya daerah lain di Indonesia, di Sumatera Utara telah tumbuh benih-benih perlawanan terhadap penjajah jauh sebelum kemerdekaan. Ruangan perjuangan menceritakan sejarah perjuangan masyarakat Sumatera Utara sejak sebelum 1908 sampai masa revolusi fisik pada tahun 1945 sampai 1949. Nah, dan juga ditampilkan sejarah perjuangan pers di Sumatera Utara. Benda koleksi meliputi senjata tradisional dan obatan modern, serta peralatan komunikasi yang digunakan melawan penjajah. Juga ditampilkan lukisan kepahlawanan dan poster propaganda masa perang. Dan selanjutnya kita di ruangan Gubernur dan Pahlawan Sumatera Utara. Ruangan ini menampilkan para pahlawan nasional yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Juga para mantan gubernur yang telah berjasa membangun dan memajukan Provinsi Sumatera Utara. Koleksi berupa foto-foto serta lukisan dari pahlawan dan mantan gubernur Sumatera Utara. Sejarah Istana Maimun. Istana Maimun adalah salah satu lokasi wisata yang paling terkenal di kota Medan, yang terletak di Jalan Brigjen Katomso nomor 66 Medan. Istana Maimun merupakan salah satu peninggalan Kesultanan Delhi yang ada di kota Medan. Istana Maimun ini mulai dibangun pada 26 Agustus tahun 1888 saat kepemimpinan Sultan Mahmud al-Rashid. Bangunan Istana Maimun selesai dikerjakan 3 tahun setelahnya. Istana ini kemudian diresmikan pada tanggal 18 Mei tahun 1891. Arsitektur pembangunan Istana Maimun ini yang bernama Insinyur Kapten T.H. van Europa yang merupakan arsitek asal Italia. Bangunan ini bercorak Islam, tradisional Melayu dan Eropa. Istana ini didominasi dengan warna kuning khas Melayu, dengan 82 tiang batu dan 43 tiang kayu sebagai penyangga untuk memperkokoh bangunan. 3 buah atap dari istana ini berbentuk kubah yang berbuat dari sirap dan tembaga. Bentuk atap ini bercorak Islam. Di dalam istana terdapat 30 kamar yang di dalamnya terdapat berbagai barang bergaya Eropa. Di dalam istana juga terdapat berbagai foto keluarga dari Kesultanan Delhi. Di sekitar gudang utama istana terdapat sebuah bangunan kecil. Di dalam bangunan itu terdapat meriam puntung. Letak meriam puntung tepat di sisi kanan halaman istana. Ada bangunan berbentuk rumah adat Karo. Ternyata bangunan itu bukanlah bangunan biasa, sebab di dalamnya berisi peninggalan sejarah yang begitu unik. Di dalam bangunan rumah-rumahan itu tersimpan meriam puntung alias meriam buntung. Dinamakan seperti itu karena meriam ini bentuknya buntung alias seperti terpotong tidak sempurna. Konon ada cerita mengapa meriam ini bisa buntung.
Sejarah Masjid Raya Al-Mas'un. Masjid Al-Mas'un dibangun pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Masjid tersebut dibangun pada masa pemerintahan Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam yang telah berusia 113 tahun. Awalnya, masjid menyatu dengan komplek istana, namun kini kedua bangunan tampak terpisahkan walaupun berdekatan. Bentuk bangunannya sangat unik. Masjid menggunakan perpaduan gaya arsitektur Timur Tengah, India, dan Spanyol. Ciri-ciri bangunan tersebut terlihat dari denahnya yang berbentuk segi 8 serta memiliki sayap pada sisi selatan, timur, utara, dan barat. Gaya arsitektur Moor terdapat pada masjid ini, yaitu terlihat pada kubah masjid yang berbentuk pipih dan hiasan bulat sabit di bagian puncaknya. Masjid juga dihiasi dengan lukisan cat minyak bermotif bunga-bunga dan tumbuhan yang menghiasi permukaan dinding, plafon, serta tiang-tiang kokoh pada bagian dalam masjid. Pemakaman untuk para pahlawan, pejabat militer, dan pejabat tinggi negara yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara. Komplek Taman Makam Pahlawan ini luasnya mencapai 7,8 hektar. Setidaknya telah mendapat 5.300 makam pahlawan di tempat ini. Komplek pemakaman terbagi menjadi dua bagian, yaitu Makam Pahlawan dan Taman Bahagia. Makam Pahlawan adalah tempat memakamkan mereka yang mendapat bintang gerilya dan wafat setelah pensiun menuntaskan tugasnya. Taman Bahagia adalah tempat memakamkan para pahlawan yang mendapatkan bintang Nararya dan gugur ketika sedang menjalankan tugasnya. Diperkirakan Taman Makam Pahlawan ini telah ada sejak tahun 50-an. Pemugaran terhadap Taman Makam Pahlawan ini dilakukan pada tahun 1995 yang peresmiannya ditandatangani oleh Menteri Sosial Intan Suweno, Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar, serta Pangdam 1 Bukit Barisan Ari J. Kumat. Kemudian pada tahun 2012 dilakukan kembali rehabilitasi yang diresmikan oleh PLT Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Taman Makam Pahlawan ini ramai dikunjungi untuk berziarah dan menjadi tempat upacara resmi mengenang para pahlawan yang telah berjasa, khususnya di Kota Medan dan sekitarnya. Perpustakaan daerah. Perpustakaan daerah di Provinsi Sumatera Utara sering disebut dengan Pusda di kalangan mahasiswa dan pelajar Medan. Perpustakaan ini terletak di Jalan Brigjen Katomso nomor 45, Kecamatan Medan, yang tepatnya berada di depan Istana Maimun Medan. Perpustakaan ini juga diresmikan pada tanggal 15 April 2018 oleh Gubernur Sumatera Utara, yaitu Dr. Insinyur Haji Tengku Eri Nuradi, MSI.
Ruangan layanan umum atau baca umum terdapat di lantai 3. Di ruangan ini terdapat fasilitas meja dan kursi untuk para pelajar, mahasiswa ataupun masyarakat Medan untuk membaca. Di sini kita juga dapat meminjam buku, membaca buku, dan saat kita meminjam buku, kita memiliki batasan-batasan yang telah ditentukan oleh pegawai perpustakaan. Di sini juga terdapat tempat staf atau pengawas dari perpustakaan daerah. Jangan pernah bosan untuk membaca buku dan tetaplah haus